Dan pemirsa, bagaimana kondisi terakhir di para pengungsi di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah? Kita bergabung dengan Taris Hirziman. Taris, selamat malam. Ya, Taris, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi para pengungsi di Donggala, Taris? Ya, Afi, memasuki waktu malam hari, sebagian besar warga yang sebelumnya beraktivitas di wilayah perkotaan Donggala ini sudah kembali ke tempat pengungsian mereka masing-masing, dan mereka kebanyakan sebagian besar mengungsi di daerah perbukitan, dan salah satunya tempat kami berada saat ini yang tidak jauh dari pusat kota Donggala. Di sini masyarakat sudah mulai kembali dan mengungsi dan beraktivitas seperti biasa. Adapun di lokasi pengungsian ini terbilang cukup lengkap setelah bantuan masuk ke Donggala. Untuk air bersih ketersediaannya juga sudah ada. Juga masyarakat di sini pun sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa, berkumpul bersama keluarga mereka. Untuk aliran listrik pun juga sudah mulai tersedia dengan menggunakan genset yang ada di sini, dan ini dilakukan dengan cara bersama-sama. Bantuan pun sudah mulai masuk ke Donggala, dan ini masih terus diupayakan agar terus bisa membantu masyarakat yang ada di Donggala. Karena ada sebanyak 321.000 warga Donggala seluruhnya mengungsi akibat gempa dan tsunami pada hari Jumat lalu. Sementara untuk korban meninggal sampai saat ini BPBD sudah mencatat ada sebanyak lebih dari 100 orang sudah meninggal dunia, sementara ribuan lainnya luka-luka. Dan sampai saat ini bisa Anda lihat salah satu kondisi posko pengungsian ada di Kabupaten Donggala. Mereka semua berkumpul di sini, baik itu orang tua, anak-anak, balita, dan lansia juga ada di sini semuanya. Kita akan menanyakan kepada salah seorang pengungsi yang ada di sini terkait dengan bagaimana setelah terjadi gempa kemarin dan apa bantuan yang sudah masuk dan diperlukan di sini. Selamat malam. Malam, Pak. Bapak. Iya, malam. Bapak di sini mengungsi bersama keluarga? Keluarga, iya. Semuanya, Pak, ya? Semuanya. Dari mana ini, Pak? Di Donggala. Dari Donggala? Kelurahan Maleni. Kelurahan Maleni. Iya. Ya, Bapak, bagaimana? Ini kan sudah masuki hari kelima setelah terjadi gempa dan tsunami kemarin, Pak. Itu bagaimana kondisi di pengungsian ini, Pak? Kalau pengungsian, kalau sembako kami sudah tersentuh dari kemarin sampai tadi, cuma kami kasihan kesulitan air bersih sama obat-obatan. Apalagi susu bayi itu sangat dibutuhkan, kasihan makan untuk bayi, obat-obatan bayi. Ada memang tadi, tapi saya tidak tahu anakku dapat tadi tidak. Di sini tuh Masih baku rampas lagi tuh, berdesak-desakan. di sini berarti Bapak sudah selama 5 hari tinggal di sini. Bantuan sudah mulai masuk berdatangan ke sini, Pak? Iya, ada. Ada. Mulai. Untuk sejauh ini apa yang masih dibutuhkan oleh masyarakat dan warga yang mengungsi di sini, Pak? Air bersih yang sedikit kesulitan kami di sini. Kita cuma beririt-irit lah, tapi ada. Untuk obat-obatan, tenaga medis bagaimana, Pak? Ada juga, sudah mulai tersentuh tadi medis. Iya. Dari Makassar itu? Makassar tadi yang turun. Berarti dari Makassar juga sudah datang bantuannya, dan di sini sudah mulai mendapat bantuan medis dan lain sebagainya, begitu Pak ya, untuk bertahan di sini. Jadi selama berada di posko pengungsian ini, Pak, ini Bapak sebelumnya juga bekerja sebagai apa, Pak? Kalau saya bengkel, Pak. Bengkel. Ya. Selama mengungsi di sini tidak bekerja, atau mungkin pada saat pagi hingga sore hari kan sudah mulai kembali ke kota, itu bekerja juga atau bagaimana, Pak? Sementara libur saya, Pak. Masih trauma, iya. Iya, gempanya keras kan. Tidak biasa kami mengalami gempa-gempa seperti begitu, jadi masih trauma. Sampai saat ini tidak bisa beraktivitas berarti, Pak, ya? Nggak ada. Untuk tinggal di sini berarti untuk makan, tidur, minum semuanya juga begini saja kondisinya, Pak? Iya, begitu sudah. Iya, tinggal harap bantuan dari pemerintah. Ya, pemirsa, untuk tinggal di posko pengungsian tentu tidak mudah, dan apabila Anda lihat di sini hanya menggunakan alas seadanya dan juga tenda seperti ini, dan malam hari tidak ada banyak sekali alas untuk tidur dan juga untuk selimut untuk tidur begitu, dan mereka semua berkumpul bersama-sama di sini dari berbagai daerah, anak-anak, orang tua, lansia, mereka berkumpul semuanya di sini. Dan untuk makan pun juga di sini tersedia dapur umum yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang mengungsi di sini, dan juga tadi sudah sampaikan bahwa untuk bantuan sudah mulai masuk ke sini, baik itu untuk logistik dan juga obat-obatan juga mulai didatangkan dari berbagai daerah di sekitar kota Donggala ini. Demikian, Afi. Taris, bantuan yang mulai diterima, apakah itu mencukupi kebutuhan dari para pengungsi di sana, Taris?
Ya, sejauh ini apabila kita melihat jumlah pengungsi yang ada di Kabupaten Donggala, itu ada sebanyak 321.000 warga. Dan apabila melihat di sini, ini adalah salah satu posko pengungsian yang terbilang mendapat akses yang cukup dekat dengan bantuan tersebut. Karena tidak jauh dari lokasi ini terdapat kantor pusat BPBD Kabupaten Donggala. Dan posko pengungsian ini hanyalah satu dari sekian banyak posko pengungsian yang tersebar di ratusan desa dari Kabupaten Donggala. Dan beberapa wilayah yang kami pantau sebelumnya, untuk posko pengungsian yang ada di Kabupaten Donggala ini masih belum mendapatkan bantuan juga, namun ini sudah mulai berangsur didatangkan. Beberapa warga kami tanya sebelumnya, salah satunya di lokasi yang didatangi oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu siang hari tadi, ini menunjukkan di kawasan Desa Loli, itu juga masih ada beberapa warga yang belum mendapatkan bantuan akses obat-obatan atau juga tenaga medis. Namun setelah tadi Presiden Joko Widodo mendatangi langsung Kabupaten Donggala dan melihat bagaimana kondisi di sana, artinya untuk akses menuju Donggala dari Kota Palu ini sudah bisa dilalui melalui jalur darat, dan diharapkan dengan adanya keterbukaan akses ini dapat mencukupi seluruh kebutuhan para pengungsi yang ada di sini untuk logistik, obat-obatan, dan juga berbagai keperluan lainnya untuk masyarakat yang mengungsi didatangkan dari Palu, dan bisa membuat masyarakat yang ada di sini yang menjadi korban tsunami dan gempa ini bisa bertahan. Untuk sementara anak-anak pun juga sudah masih belum bisa bersekolah ataupun beraktivitas seperti biasa. Orang dewasa juga tidak bisa bekerja seperti layaknya pada saat sebelum terjadi gempa dan tsunami. Dan inilah yang masih perlu dibantu oleh pemerintah ataupun juga berbagai instansi terkait lainnya atau juga dari pihak masyarakat lainnya. Demikian, Afi. Kita harapkan aliran bantuan terus didistribusikan. Terima kasih Taris Hirziman atas laporannya dari Donggala.